wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Wasil. Nama saya Kuratin Aini. Saya Ilham Maulana. Dan saya Linda Tusahya. Dan saya Ahmad Aryananda. Kami dari kelompok 2 akan memberikan edukasi para penonton semua tentang bagaimana cara menghadapi manajemen sumber daya manusia di era 5.0. Mungkin inilah beberapa cara yang harus kita lakukan untuk menghadapi manajemen sumber daya manusia di era 5.0 untuk memperoleh SDM yang unggul dan berkualitas dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Jadinya perubahan revolusi industri 4.0 membuat banyak perubahan baru di fase teknologi. Atau dengan kata lain, dunia diselimuti teknologi atau lebih dikenal Internet of Things. Apakah industri 4.0 memiliki dampak positif bagi masyarakat? Nyatanya banyak tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat, di mana banyak pekerjaan yang menghilang akibat tergantikan oleh bidang teknologi yang semakin berkembang, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya dari sebuah berubah menjadi serba otomatis. Kembangnya teknologi di era 4.0 memunculkan gagasan baru dari peradaban Jepang, yaitu Society 5.0 yang disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2019. Di Davos, Swiss mengutip dari World Economy Forum atau FF, pernyataan Perdana Menteri Jepang. Di Society 5.0 itu bukan lagi modal, tetapi yang menghubungkan dan menggerakkan atau membantu mengisi kesenjangan antara si kaya dan yang kurang beruntung. Layanan kedokteran dan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi akan mencapai desa-desa kecil. Dengan kata lain, Society 5.0 adalah di mana era semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Adanya Society 5.0 tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat, diantaranya munculnya ide model bisnis baru, terdapat pekerjaan dan profesi-profesi baru dan menjadi solusi terbaik untuk menghasilkan produk. Namun, era Society 5.0 juga memberikan dampak negatif, yaitu banyaknya pekerjaan dan profesi lama yang hilang, tergerus oleh itu lingkungan yang terancam, dan tersisihnya SDM yang tidak unggul, tidak berkompeten, serta tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena tidak mampu bersaing. Ini adalah cara untuk menghadapi manajemen sumber daya manusia di era 5.0. Apa sih itu Prostem? Prostem merupakan perusahaan yang sangat mengikuti update perkembangan teknologi. Tentunya memikirkan bagaimana cara dan strategi yang harus dipersiapkan agar SDM Prostem dapat unggul dan berdaya saing tinggi. SDM Prostem harus memiliki beberapa kompetensi, di antaranya, yuk simak videonya. Yang pertama, leadership, yaitu kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Di era Society 5.0, ini SDM Prostem dituntut menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let you the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Oh, yeah. Do, 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 do. Dance in the storm. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Let me dance in the storm. Do, 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 do. I'm not afraid, so I would fail, but I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I let you the storm, and I leave no regret. I do what I can do, not what I can't do. So let me dancing in the storm. Oh, yeah. Do, 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 do.
skills, yaitu kemampuan berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris. SDM Pro STEM harus memiliki kemampuan bangsa asing karena di era ini tidak ada lagi batasan untuk berkomunikasi lintas negara. Selain itu, setiap sistem yang berbasis teknologi saat ini telah memberikan petunjuk industri penggunaan dalam bahasa Inggris, sehingga kemampuan berbahasa asing adalah hal yang wajib dimiliki oleh SDM Pro STEM. Hello, How are you? Alhamdulillah fine. No at work. For now, I'm still a student. What is being a student? For now, I'm doing a course where there are a lot of assignments that I have to do. Okay, how you can pass it? 3. IT literasi. Di era 5.0 teknologi itu menjadi penggerak utama. Semua pengetahuan dapat dicari menggunakan internet. Oleh karena itu, diperlukan SDM Pro STEM yang melek dengan teknologi, memiliki kemauan membanggakan dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Kak, boleh tulis Kak? Terima kasih. Lagi ngapain ya? Lagi nulis surat nih Kak untuk keluarga yang jauh. Kalau apa enggak benar sekarang kan udah canggih. Kan sekarang udah ada aplikasi untuk mengirim surat kakak. Oh, pakai aplikasi apa? Itu nanti kakak kasih tahu ya kak. Iya, aplikasinya namanya apa? Aplikasi email. Oh iya, biasanya saya itu ngirim suratnya itu lewat kantor pos. Lama itu kakak. Oh, ada yang lebih mudah ya? Iya ada. Itu lewat pakai aplikasi itu lebih cepat sampai. Biar nanti tak kasih tahu ya apa aplikasinya ya. Caranya untuk nyurat pakai aplikasi namanya email. Caranya kayak gini. Ini kan ada tulisan apa ya, kayak pena. Nah, kita klik. Nah, di sini jurusannya untuk mengirim surat, menyuratnya. Nah, dan ini tulis membuat suratnya, kakak pencet ini untuk mengirim suratnya. Ada panah kayak apa ini, pesawat. Nah, pencet ini. Oke. Berarti lebih gampang ya Mas. Kalau lebih mengirim surat tidak perlu kantor pos lagi ya. Iya, gampang. Lebih simpel lagi. Gak ada berdebat sama Mbak. Coba pakai aplikasi ini, sudah selesai. Terima kasih ya Mas. 5 adalah problem solving atau kemampuan untuk memecahkan permasalahan. Kemampuan ini adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh SDM Pro STEM karena era 5.0 dihadapkan pada keadaan VUCA yang tidak dapat diprediksi yang terjadi pada era ini. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I. Kamu kok masih nulis pakai buku? Loh, emangnya mau nulis pakai apa? Kan sekarang udah ada laptop, kita bisa ngetik pakai Word. Nah, kita bisa mengedit atau mengetik di sini. Gimana ini caranya? Ya, kita tinggal bisa pilih mau ngetik apa yang kita inginkan. Gitu. Kita bisa menulis apa yang kita tulis. Oh, begini ya caranya. Ternyata era sekarang ini semakin canggih ya. Ya, makanya dari itu kita harus banyak-banyak belajar tentang perkembangan. Ya, makasih ya. Critical thinking atau berpikir kritis. Kemampuan ini harus dimiliki SDM Pro STEM untuk dapat memecahkan masalah dan mencari sumber masalah sampai akarnya. Kemampuan berpikir kritis dan menganalisa persoalan yang terjadi akan membuat SDM Pro STEM mampu mencari jalan keluar yang efektif dan efisien. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you
never wanted. Everything I loved about you I probably imagined, 'cause we never had it. Funny it's been so long, and so there's nothing that's changed. Yaitu kreatif. SDM Prastem harus memiliki kreativitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan di era 5.0 semua sudah berbasis teknologi dan kita tetap dituntut untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Rombengan, Mbak, rombengan. Jual apa, Mas? Jual baju, Mbak. Ini berapaan? Ini 120, yang ini 25. Oh, Mas kok panas-panas begini kok jualan? Kan sekarang sudah banyak tuh Mas, kayak aplikasi online. Yang benar, Mbak, tapi ini demi cari nafkah, Mbak, buat anak-anak di rumah. Oh iya, saya beli satu aja ya. Ini Ya, berapa Mbak, tadi? itu 20 satu. Oh iya ya. Oh ini 20 ya Mas? Makasih, Iya. Mbak. Ini Mas, hangernya. Duduk Ya, dulu Mbak. Mas, masih panas. Oh, makasih ya, Mbak ya. Duduk dulu. Ya, Mbak. Makasih. Alhamdulillah. Minum dulu Mas. Terima kasih tuh, Mbak. Sudah lama Mas jualan? Alhamdulillah udah lama, Mbak. Udah 3 tahun nih. Tahu Masnya ini ngambil di mana ini kain-kain? Di Surabaya, Mbak. Oh, grosir ya? Iya, Mbak. Sebenarnya sekarang sudah zaman yang canggih Mas. Banyak sudah aplikasi all shop. Masnya bisa jualan di Shopee, di WhatsApp itu bisa. Terus di Instagram atau di TikTok sekarang sudah bisa. Masnya nggak pegang HP ya? Iya, Mbak. Gak pegang, soalnya gak punya duit, Mbak. Oh iya, sekarang sudah banyak yang canggih itu aplikasinya. Biar nggak kepanasan juga. Ya. Ini Mas, ini aplikasi Shopee. Nah, di sini banyak sekali Mas orang jualan. Nah, Masnya itu biar gak capek, panas. Nah, di sini ada banyak. Tinggal ketik langsung keluar. Nih Mas, ada sepatu. Nanti tinggal ini beli, nanti tinggal kurir yang datang ke sini. Biar Masnya enak di rumah. Oh iya, Mbak. Berarti Nanti kalau ada uang itu disisihkan, terus beli HP buat beli ini toko. kita mau punya HP, Mbak, kalau gak pegang duit. Oh iya, nanti kalau ada rezeki lain mungkin Ya, ya. Mbak. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya, amin. Semoga, Mbak, ada rezeki lain hari demi berjualan di Shopee. Iya, begitu ya Mas. Ya, Mbak, makasih ya, Mbak, sarannya untuk saya. Semoga Mbak juga punya rezeki yang lancar. Amin. Gas. Iya. Ya, amin, Mbak. Dan semoga Mbak lancar juga untuk penjualannya. Mbak kan jualan di Shopee kan? Iya, saya jualan juga. Ya, semoga lancar aja ya, Mbak. Makasih sarannya untuk Iya, saya. sama-sama. Semoga rezekinya lancar ya Mas. Amin. Teknologi manusia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga negara-negara maju mulai melakukan perubahan. Salah satunya adalah melalui Society 5.0 yang digagas oleh negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern, seperti artificial intelligence, robot, Internet on Things, dan sebagainya, untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik seputar teknologi dari Gini Loh setiap minggunya. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Pada Society 1.0, manusia masih berada di era berburu dan baru mengenal tulisan. Pada Society 2.0,
adalah era pertanian, di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Lalu pada Society 3.0 sudah memasuki era industri, yaitu ketika manusia sudah mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, muncullah Society 4.0 yang kita alami saat ini, yaitu manusia yang sudah mengenal komputer hingga internet serta bagaimana penerapannya di kehidupan. Jika Society 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses juga membagikan informasi di internet, maka Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Namun, sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai Society 5.0, ada baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana peranan teknologi pada Society 5.0 akan mempengaruhi hidup kita. Dengan menyaksikan cuplikan resmi dari Jepang tentang konsep society berikut ini. 10分後に荷物をお届けします。ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。 IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしようかな。スムージーはいかがですか？いいね。そろそろお出かけの時間です。よっ。コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう？おばあちゃん行ってきます。いってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。危ねえ、間に合った。先輩。ああ、お前も乗るとこ？未来が楽しみでしょ。なんか言った？なんでもないです。 Berdasarkan pada cuplikan yang baru saja kita saksikan, maka dapat dikatakan bahwa Society 5.0 merupakan pengembangan untuk membenahi beberapa masalah yang dihadapi saat ini karena terlalu cepatnya perkembangan industri yang ada. Society 5.0 mampu mengkonvergenkan atau dalam kata lain mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi satu. Semua hal akan semakin mudah dengan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang akan membantu kita memproses data sehingga kita bisa menerima hasil yang sudah jadi. Keterbatasan fisik kita akan dibantu dengan robot yang mudah dikendalikan dengan komputer dan internet. Singkatnya, semua hidup kita akan serba praktis dan otomatis. Visi Society 5.0 juga dikatakan akan memberikan dampak positif terhadap ekonomi dan masalah-masalah sosial lainnya. Jika visi Society 5.0 ini terwujud, maka dunia akan terlihat sangat berbeda dari yang kita lihat sekarang. Setiap perkembangan dalam sejarah manusia akan memberi dampak baik positif maupun negatif terhadap manusia sendiri dan juga terhadap alam sekitarnya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang Society 5.0. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian. Jika ada request, silakan komen. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan tentang cara mengedukasi manajemen sumber daya manusia di era 5.0. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.